Oke, halo, selamat sore pendengar dimanapun juga Anda berada. Saya Jose Marwoto dan ini agak unik ya di sore hari ini program Tangerang Punya Cerita. Karena saya persis sekarang berada di tengah-tengah Permata Culinary di area Lipo Karawaci, Tangerang. Dan saya membawa Obi Van, outside broadcast van atau mobil siaran dari mana aja kita lakukan. Dan kita mengundang pembicara-pembicara yang agak aneh sebenarnya. Agak aneh ya. Karena sore-sore menjelang berbuka puasa, kita mau diskusi lebih berbobot sedikit terkait dengan filsafat ataupun juga bisa ditarik ke ranah agama gitu. Atau dalam praksis kehidupan kita sehari-hari sebenarnya terkait dengan bagaimana kita menghayati momen puasa ini, tapi juga bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan pakar-pakar atau filsuf-filsuf jalanan sebenarnya. Tapi mereka sebenarnya orang-orang terhormat sih, banyak kan di kampus mengajar untuk generasi yang akan datang. Saya bersama dengan satu teman moderator, ada Bung Alexander Aur di sini. Apa Ya. kabar Bung Alek? Kabar baik. Kabar baik ya. Selamat sore Iya. teman-teman semuanya. Apa kata-kata hari ini, Bung? Oh, kata-kata hari ini ya. Kita mau sedikit masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam Iya. ya. Oke, tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam gitu ya. Nah, kita di Permata Culinary di Permata Culinary di Lipo Karawaci ini, untuk Anda juga bisa mampir ke sini kalau mau berbuka puasa. Dan juga di sini banyak sekali tenan kuliner yang sudah disiapkan ya. Kita mungkin dalam hitungan satu hari nggak akan habis kita kelilingi makanan-makanan yang ada di sini. Sama seperti buku-buku yang pernah mereka baca juga nih, teman-teman narasumber ini ya. Pasti juga tidak habis kita baca kalau dalam satu hari. Oke, kita mau bicara bincang-bincang nih Bung Alex ya. Ya. Topiknya seru tentang seni menjadi kosong. Ya, seni menjadi kosong. Seni Ini menjadi kosong ya. sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, Aha. tapi boleh jadi di tangan rekan-rekan ini, tiga orang ini bisa menjadi lain. Lain gitu ya. Kalau lain kita turun aja, kita pulang gitu. Langsung aja kita perkenalkan ya. Pertama di sebelah kanan saya ada Pak Rui Pamadikan, Bung Rui Pamadikan. Ini sahabat lama, selalu bincang-bincang di Radio Heartland juga. Selamat sore. Sorry ya Pak Rui ini ya. Ini kita buat program namanya Inner Journey. Wah, makanya saya sebut titlenya Inner Journey Practitioner. Terima kasih. Iya. Lalu juga ada ini Bung Alek nih memperkenalkan ini tokoh kita nih. Yang sebelahnya ini Fitzgerald Sitorus ya. Hari-hari di mana Bung Fitz? Terima kasih, sehari-hari saya dosen filsafat di Universitas Pelita Harapan. Iya, jadi Bung Fitz ini sehari-hari bergelut dengan dunia filsafat. Yang satu topiknya sore ini mau kita bedah bersama. Oh, bedah bersama-sama. Seperti apa kita mau dibawa ke kedalaman seperti apa nanti. Iya. Satu lagi ini. Ya, satu lagi Abdul Hakim. Lebih sering ada nama tambahannya. Abdul Dubun Hakim. Oke. Ya. Hari-hari juga mengajar di mana? Kampus Stisnu Kota Tangerang. Kampus Nahdlatul Ulama. Iya. Di Kampus Nahdlatul Ulama di Tangerang, mengajar juga filsafat. Di sana mengajar filsafat politik dan juga epistemologi dan filsafat-filsafat yang lain. Banyak mengkaji juga tentang ateisme ya di kalangan orang muda, terutama di Timur Tengah. Menarik ini. Ini bisa jadi topik bahasan tersendiri nanti ya. Bisa. Oke, nanti kita kapan-kapan live dari Universitas Islam NU Tangerang. Boleh ya, Bung ya? Boleh ya. Oke. Kita ngomongin soal seni menjadi kosong nih. Gimana Bung Alek? Iya, apa yang mau seni menjadi kosong ini ya tentu terdengar seperti filsafat dunia timur gitu ya. Tetapi tentu kita mau bicara sore hari ini adalah dalam kaitannya dengan puasa gitu ya. Puasa. Apakah puasa ini bagian dari upaya untuk mengosongkan diri atau puasa ini bagian dari upaya untuk memenuhi diri? Nah, seperti apa? Tentu kita akan serahkan kepada rekan-rekan ini yang akan berbicara. Jadi secara khusus sore ini memang kita akan membahas mengenai seni menjadi kosong dalam konteks puasa ya. Jadi di situ ada
dialektika antara diri, rasa, hasrat-hasrat, dan juga akal budi kita dalam memberi makna untuk puasa pada saat ini. Begitu, Bung Ini juga Jose. ada teman-teman yang hadir. Oh iya, ada teman-teman lama nih ya, banyak hadir di sana. Nanti bisa nanya juga ke kita ya. Oh iya, tentu. Meramaikan diskusi kita sore hari ini. Dan sembari juga untuk teman-teman yang ada di jalan. Oke, yang pertama barangkali mengapa manusia itu takut pada kekosongan? Kadang-kadang kan takut ya, Bung Alek ya. Mungkin siapa yang menjawab dulu nih? Ya, Bung Alek, silakan. kita Mungkin undi. salah. Bung Fitz silakan Iya. atau Bung Hakim Bung atau Sitorus. Oke. Ini terima kasih. Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya. Pertama, seni menjadi kosong itu artinya bukan seni yang menjadi kosong ya. Oh, bukan seni menjadi kosong. Iya. Bukan seninya yang menjadi kosong. Iya, tentu. Bukan seni yang menjadi Kalau orang kosong. Betul, orang betul. filsafat gini aja udah pusing saya. Iya. Dipersoalkan lagi Tapi judulnya. seni menjadi kosong gitu. Iya. Bukan seni yang menjadi kosong. Bukan. Tapi kosong menjadi seni bukan? Nah, dibalik lagi. itu balik lagi kan. Terdengar seperti permainan kata gitu ya. Tapi beda Tetapi makna. fokusnya tentu pada kosong ya itu ya. Iya. Ya silakan Bung Fitz. Nah, oke. Mengapa manusia takut pada kekosongan? Kalau dalam dunia filsafat itu memang bisa dikatakan sudah merupakan hakikat manusia Untuk takut. untuk takut. Mengapa? Karena dia terbatas. Oh. Jadi manusia adalah Makhluk yang terbatas. Ya. Ya. Banyak ketidakpastian dalam hidupnya. Dan oleh karena itu dia bisa sewaktu kapan saja menjadi kosong atau menjadi tidak ada. Iya. Jadi saya pikir kekosongan di sini bisa juga dipahami secara eksistensial sebagai ketiadaan. Ya. Oh. Jadi itu katakanlah hakikat dia. Dia bisa saja setiap saat menjadi tidak ada. Misalnya dia bisa mati setiap saat. Ya. Dan oleh karena itulah itu menakutkan Bagi manusia. Dan oleh karena itu menakutkan, maka sepanjang sejarah kita melihat bagaimana manusia berusaha mengatasi ketakutan akan kekosongan itu dengan cara menciptakan pegangan-pegangan baru. Pegangan-pegangan itu bisa agama, ya, ada pegangan karena dia takut menjadi kosong, menjadi tidak ada, lalu dia menciptakan pegangan untuk memberikan semacam kepastian dalam hidupnya. Itu bisa agama, bisa tradisi, bisa sains, bisa apa saja yang bisa memberikan rasa secure, rasa aman dalam hidupnya. Itulah juga yang menjadi salah satu motor penggerak peradaban sebenarnya. Ketakutan akan kekosongan itu justru sebenarnya di satu jadi penggerak peradaban. Karena orang positif. menciptakan sesuatu gitu ya. Termasuk ilmu pengetahuan juga upaya untuk mengatasi ketakutan ya. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk penakut ya. Dia tidak mampu menghadapi ketiadaan itu, dan itulah yang dikatakan oleh Nietzsche, seorang filsuf yang sangat berpengaruh abad ini, bahwa ketakutan akan jatuh ke dalam ketiadaan atau nihilisme itu yang menjadi motor bagi kita untuk menciptakan pegangan-pegangan baru. Jadi manusia sebenarnya adalah makhluk yang penakut gitu ya. Termasuk takut kepada ketiadaan gitu ya. Termasuk puasa juga salah satu cara untuk mengatasi cara ketakutan itu. Ini menarik nih, yang terakhir ya. Ya. Bagaimana ini Bung Hakim? Iya, ini puasa itu sebagai salah satu cara mengatasi ketakutan akan kekosongan gitu ya. Iya. Padahal kalau puasa itu orang makan gitu ya. Setelah itu tentunya. Ya, silakan Bung. Setelah buka puasa. Setelah berpuasa itu mengisi kekosongan. Padahal puasa dalam budaya populer itu kan lebih merupakan festival dan selebrasi ya. Iya. Apalagi dalam konteks budaya Nusantara kita melihat justru puasa itu merupakan celebration, merupakan selebrasi. Mulai dari buka puasanya sendiri, sahurnya sendiri. Jadi elemen yang kita sebut sebagai yang esensial, yang kita sebut sebagai mengatasi ketakutan, itu dalam puasa yang budaya di Nusantara sepertinya tidak terlihat. Tidak terlihat sebagai satu tindakan asketisme misalnya. Puasa sebagai satu tindakan asketisme supaya upaya untuk mengatasi problem yang kita sebut sebagai keterbatasan tadi misalnya. Padahal dalam pengalaman saya bahwa salah satu yang paling penting dari puasa adalah menghayati apa yang kita sebut sebagai tindakan makan itu.
apa yang kita mendefinisikan kembali apa yang kita sebut sebagai tindakan makan dan bagaimana relasi kita dengan makanan. Karena kalau kita misalnya dari sudut pandang saya sebagai seorang muslim, Quran itu jelas sekali bahwa relasi kita dengan makanan itu harus dinilai dalam perspektif nalar yang kuat. Misalnya bunyi ayat Qurannya itu, haruslah orang itu memikirkan apa yang dia makan. Nah, itu kan menarik. Falyanzuril insanu ila tu'amihi. Kita harus mikirin secara serius Apa yang kita makan? apa yang kita makan dan relasi kita dengan makanan itu. Ini menarik. Makanya dalam puasa seluruh definisi kita tentang makanan itu menjadi berubah. Dalam pengalaman saya misalnya pernah berpuasa selama 2 tahun secara simultan, tidak berhenti puasa setiap hari selama 2 tahun secara simultan, maka semua perspektif saya tentang makanan berubah. Berubah dari apa ke apa? Dari segi penghayatannya jadi berubah. Iya, penghayatannya seperti apa ke apa? Yang tadinya kita menganggap itu hanya sekedar instrumen dari kebertubuhan, sekarang dia betul-betul menjadi sahabat kesemestaan diri kita itu. Diri kita sebagai semesta diri, ya, dan makanan di hadapan kita juga adalah sebuah semesta diri. Nah, relasi itu menjadi berubah itu di dalam puasa yang saya jalani selama 2 tahun itu. Ini jadi sufisme ini, sufisme. Iya. Itu mirip-mirip betul kayak timur ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita lihat puasa misalnya dalam praktek yang saya jalankan misalnya yang selama 2 tahun setiap hari, kemudian ada puasa-puasa yang lain, itu kesadaran kita tentang makanan betul-betul menjadi berubah. Bukan cuman soal menahan diri dari haus dan makannya, tapi persepsi bahkan rasa makan itu juga berubah. Rasa makan itu juga berubah. Jadi makan bukan salah satu alat pemuas rasa, gitu kan? Iya, betul. Karena itu kan yang dikomersialisasikan sekarang kan. Betul. Makanan sebagai dopamin ya. Dopamin orang-orang modern dari stres dalam food industry misalnya. Semua kan sedang mengeksploitasi dimensi itu kan. Jadi dalam hal itu sebetulnya persoalan makan dalam konteks puasa itu juga menegaskan jati diri manusia ya. Bagaimana Bung? Mungkin bisa punya Pak Rui. Iya, Pak Rui, silakan Pak Rui. Ngomongin makanan ya. Iya, ngomongin makanan. Konsultan makanan. Kalau saya pertanyaan tadi kurang relevan ya, Mas Jose. Karena saya tidak takut kekosongan. Tidak takut kekosongan. Ya, saya tidak takut kekosongan. Karena pada waktu saya melihat di sini, ini on air-nya di ruang terbuka seperti ini, saya merasa damai ya, bahagia karena bersatu dengan udara yang bebas, ya, lihat angin, ya, pohon-pohon dan seterusnya, dan saya bisa menikmati kebersatuan ini dengan sekeliling saya, pohon-pohon, angin, udara dan sekitarnya, karena saya kosong dari kosong dari diri sendiri, pikiran saya sendiri. Ya. Karena saya kosong dari kesibukan pikiran saya sendiri, maka saya bisa membuka diri terhadap realitas semesta yang tadi disebutkan. Jadi kekosongan itu bukan berarti bahwa sesuatu yang menakutkan atau ketiadaan. Justru ketika saya ini mengosongkan diri dari pikiran, dari rasa, dari kehendak, ya, apapun ya yang sifatnya emosi, itu justru saya membuka diri kepada ternyata saya bersatu dengan alam semesta. Saya bisa menikmati indahnya sore ini nih maksudnya, karena saya mengosongkan diri untuk tidak terlalu berpikir mengenai diri saya sendiri, terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran saya sendiri, terlalu sibuk dengan emosi-emosi saya sendiri. Justru saya drop, saya kosong, lalu bisa menikmati sore ini begitu indah. Indah sih, belakang kita banyakkan mobil lalu lalang ya. Dan itu menjadi sesuatu yang nikmat. Bukan saya melihat bukan sebagai materi belaka, tapi ini kehidupan. That's life. Saat ini dan saya sadar, ya, saya tidak terbelenggu oleh pikiran maupun perasaan saya sendiri. Saya membuka diri, lalu saya bisa kosong itu justru menjadi penuh. Gitu. Jadi sebagai practitioner saya melihat praktisi ini luar biasa.
luar biasa sebenarnya. Dan apalagi yang kau dustakan nikmat ini ya. Kosong itu penuh. Jadi kosong itu bukan kekurangan Betul. sebenarnya. Gimana nih Pak? Terus. Saya pikir Bung Rui ini praktisi kekosongan. Dia bisa Bukan kosong dompet ya. dia bisa menikmati dan menerima kekosongan itu, tetapi itu bukan praktik yang berlaku secara umum, saya pikir ya. Kebanyakan umat manusia selalu menghindari tadi kekosongan. Itu. Something yang lack, yang defisit dalam hidupnya misalnya. Salah satu karakter manusia modern saya pikir adalah egoisme. Subjek, itu kenal dengan subjek ya. Dan yang lain menjadi objek. Dan masalahnya di situ adalah sudah merupakan hakikat manusia modern, terutama untuk selalu berpusat pada ego. Ya, dengan mengobjekkan yang lain. Karena itu tetap bertolak dari perasaan ada sesuatu yang defisit dalam dirinya. Yang selalu ingin mau dipenuhi. Ingin mau dipenuhi. Dan itu menjadi tema besar dalam filsafat dengan konsep-konsep seperti desire, will. Itu kan fenomena-fenomena di mana subjek itu merasa kosong. Ya, jadi kekosongan itu bagi masyarakat, bagi secara umum itu menakutkan. Dan karena itu ingin digenapi atau dipenuhi. Bagi Bung Rui tentu tidak, karena praktisi. Dia sudah melampaui masyarakat umum. Umumnya ya. Dia sudah lebih dari situ. Masyarakat normal maksudnya. Ya. Nah, justru itulah manusia melakukan banyak upaya untuk tadi mengatasi kekosongan itu. Termasuk dalam bidang makna. Ya, secara eksistensial manusia mengalami banyak kekosongan, dan oleh karena itu dia ingin menciptakan tadi yang saya katakan dengan pegangan-pegangan baru itu. Itu sebenarnya salah satu saya pikir fenomena masyarakat modern adalah banyak mengalami krisis makna. Ya. Ada perasaan kosong, perasaan ketiadaan tertentu dalam hidupnya, dan itulah sebenarnya yang ditakutkan. Puasa justru salah satu cara untuk men-challenge fenomena itu gitu ya. Iya, justru itu saya mau masuk ke situ. Bagaimana supaya ketika manusia berupaya mengisi kekosongan itu, kalau di dalam era sekarang ini, misalnya pada masa puasa begini, puasa sebagai salah satu modus operandi untuk mengisi kekosongan itu, paling tidak secara spiritual atau secara rasional tadi ya, dipikirkan sungguh-sungguh makanan apa yang mau dimakan. Tetapi kita berada dalam satu situasi, dalam suatu budaya yang makan itu menjadi tujuan, bukan sebagai sarana. Lalu dari situ mengisi kekosongan justru malah semacam mendowngrade diri manusia itu sendiri. Ini gimana nih jadinya? Kalau tadi Bang Sitorus menganggap bahwa kekosongan itu buat manusia modern adalah sesuatu yang menakutkan, karena itu manusia mencari makna dan merasa kekurangan itu harus terus dipenuhi. Tetapi di dalam tradisi ritual keagamaan itu, terutama dalam tradisi sufisme, justru kita harus masuk dalam kekosongan. Kita harus memasuki kekosongan itu, mengakrabi kekosongan dan masuk dalam kekosongan dan berada di dalam kekosongan. Untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang dalam ulang-alik. Jadi tadi yang seperti oleh Bang Sitorus bilang bahwa kalau modernitas itu adalah penemuan subjek, di dalam tradisi sufistik, di dalam training sufistik, justru yang harus dihilangkan adalah subjektivitas. Aku, ego itu justru harus hilang. Bahkan misalnya di dalam trainingnya, guru-guru spiritual itu mengatakan dalam bahasa Sunda Banten, kosongkeun. Kosongkeun itu maksudnya lepaskan dirimu. Berarti ada agar kamu menjadi tiada. Agar kamu menjadi tiada gitu. Itu apa maksudnya itu? Maksudnya tiada dalam arti apa? Tiada maksudnya itu bahwa ada satu konsep yang kita sebut sebagai kekosongan itu adalah fana. Fana itu adalah konsep di mana kita mengosongkan diri dan harus berada di dalam kekosongan. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada aku di sini. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Egonya hilang gitu. Iya, tidak ada aku. Jadi kalau selama kita misalnya mengatakan sesuatu yang masih ada akunya, itu berarti kita sedang didrive oleh ego kita.
Oh. Kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, bertindak sesuatu, masih ada egonya, itu berarti kita belum berada di dalam kekosongan. Nah, harusnya kita bertindak, mengucapkan sesuatu, memikirkan sesuatu. Basisnya tadi adalah kosongkan itu. Kosongkan dirimu. Kamu harus berangkat dari kekosongan. Bertolak dari kekosongan. Tujuannya setelah kosong apa? What next? Adalah kejernihan. Karena tanpa mengosongkan diri kita tidak sampai kepada kejernihan. Sama kayak misalnya di dalam puasa kan kita bukan hanya sekedar menunda makan, tapi kita kan menghayati kembali makna makan, relasi dengan makan, bagaimana posisi makanan, dan konektivitas kita terhadap makanan. Jadi kita ada semacam membangun konektivitas keterhubungan pada makanan. Misalnya pada setiap air yang kita minum itu, kita harus membayangkan bahwa setiap tetes air itu melakukan sebuah perjalanan kesemetaan yang begitu panjang. Mulai dari samudra, dia menguap ke udara, bisa jadi dia pernah menjadi hujan, pernah berada di hutan Amazon dan seterusnya, masuk ke dalam tanah lalu sampai ke kita. Dia melakukan sebuah perjalanan panjang untuk sampai menjadi air yang bisa kita konsumsi. Nah, di dalam hati kita, di dalam kekosongan itu, kita membangun semacam konektivitas yang disebut dengan sir. Sir itu semacam ucapan rahasia. Aku berterima kasih kepada engkau, wahai air, yang sudah melakukan perjalanan begitu panjang sehingga sampai kepada diriku. Dan ini adalah bentuk terima kasihku padamu. Itu dalam kekosongan itu kita mengucapkan. Itu hanya bisa dicapai ketika orang masuk di dalam kekosongan. Masuk ke dalam kekosongan. Bahkan pada setiap makanan, pada setiap air yang datang kepada kita, kita harus mengucapkan secara rahasia itu sir tadi ya. Ucapan rahasia. Sir itu tulisannya bagaimana? Sir, S-I-R. Oh, S-I-R. Ya, dalam bahasa Arab tuh sin dan ro. Itu bahasa Arab ya, sir. Bahasa Arab. Sir itu adalah ucapan terdalam yang berangkat dari kekosongan. Jadi kalau kita misalnya makan kurma, kita misalnya makan jagung, kita makan beras, kita makan nasi, maka dalam hati kita harus mengucapkan terima kasih. Sir itu terima kasih kepada orang yang pernah menanamnya. Bahkan ketika itu orang itu nggak ada di depan kita. Iya, gitu ya? Bahkan ketika orang itu tidak ada di depan, itulah konektivitas. Dan ucapan itu harus berangkat dari kekosongan. Ini menarik ya, kayak jadi satu macam pertobatan ini juga karena berkaitan dengan relasi. Iya. Makanya selama ini kan benar-benar tidak tidak kita hayati dalam konteks relasi itu gitu. Iya. Makanan lalu menjadi pelampiasan objek mengisi penundaan akan rasa kenyang. Gimana? Ini sebelum break nih Pak Arwi. Ya, break silakan. Iya, menarik ya Kak, karena beberapa hal yang kemudian membuat kita itu terhalang untuk sampai kepada kekosongan itu kan antara lain hawa nafsu. Secara mendasar kan masalah kemelekatan. Ya, kemelekatan itu adalah kemelekatan yang bersifat daging, ya bersifat rasa, bersifat pikiran, dan bersifat kehendak. Nah, jadi kalau dalam konteks puasa sebenarnya bukan soal makannya sendiri, tapi adalah bagaimana saya mampu mengendalikan diri sendiri atas nafsu-nafsu badani, atas nafsu-nafsu hewani, atas emosi, kelekatan emosi, atas kelekatan pikiran saya, atas makanan ini. Jadi tidak driven by makanan, tetapi karena I'm mastering myself. Saya itu master of myself. Jadi saya tidak akan makan karena saya lapar. Saya tidak akan minum karena saya haus. Saya akan minum kapan saya mau. Saya akan makan kapan saya mau. Nah, self mastering inilah yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Maka dalam konteks fana tadi itu kan dari Al-Ghazali kalau tidak keliru ya. Fana itu kan justru yang seluruh keinginan ego ini kan dilebur supaya yang Maha Kuasa hadir. Justru kalau di dalam mistikus Kristen misalnya ada todo inada, Yohanes dari salib. Justru jalan kepada keadaan itu justru ketika kita tiada. Supaya saya penuh, saya harus kosong. Sehingga
perilaku untuk puasa itu adalah praktek yang sangat hebat, sangat bagus. Ketika kita menyadari bahwa saya ini tidak dikendalikan, driven oleh sesuatu di luar saya sendiri. Dan itu ketika kita menyadari itu dalam setiap momen, dalam setiap tindakan, itu kita menjadi manusia-manusia yang bijak. Oke, kebijaksanaan. Karena tidak driven oleh yang lain, kecuali oleh saya sendiri. Seperti itu. Saya kira Iya. gitu. Wah, tentu ini menarik ya, Ini Bung Alek. menarik dan sebetulnya masih ada satu pertanyaan, tapi mungkin nanti kita break dulu. Ya, kita break dulu di sesi berikut karena saya ingin mau tanya kepada Bung Fitz karena di penjelasan Bung Fitz tadi manusia itu takut akan kekosongan lalu berupaya untuk mengisi kekosongan itu. Dengan berbagai macam hal, ilmu pengetahuan salah satunya. Tapi Bung Hakim mengatakan bahwa justru harus masuk di dalam kekosongan. Itu. Ini semacam dua sudut pandang, dua cara berpikir yang berbeda gitu. Kita nanti biarkan mereka beradu argumentasi. Betul. Kita nanti di bagian berikutnya nanti coba kita dengarkan bagaimana. Kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan hangat tentang seni menjadi kosong. Oke, kita kembali dalam diskusi tentang seni menjadi kosong bersama saya Jose dan juga ada Bung Alek. Aur ya. Kita ngobrol-ngobrol dari Permata Kulineri di Lipo Karawaci. Anda bisa mampir ke sini untuk sekedar mengisi kekosongan perut Anda. Setelah seharian berpuasa. Kita ngobrol seru tadi ya Bung Alek ya? Iya. Sudah sampai mana tadi diskusi kita? Tadi kita sudah mendapatkan dua cara berpikir itu soal kekosongan. Di satu sisi masuk di dalam kekosongan, lalu di sisi lain manusia takut akan kekosongan lalu menciptakan banyak hal untuk mengisi kekosongan itu. Itu dua hal yang tadi kita dapatkan dari obrolan kita yang di bagian segmen pertama tadi. Tapi mungkin itu boleh disoroti sedikit mengenai perbedaan itu. Ada dua perbedaan pandangan tuh. Apakah signifikan atau tidak dalam hal memaknai kekosongan itu? Nah, saya pikir tadi apa yang dijelaskan oleh Bung Rui dan Bung Hakim itu adalah cara-cara yang ditempuh oleh orang modern yang telah tercerahkan untuk mengatasi kekosongan. Entah dengan cara menghadapi kekosongan, merespon kekosongan, atau lari dari atau kekosongan, menghadapinya, atau melarikan diri dari kekosongan. Tetapi kalau kita melihat problem masyarakat modern sebenarnya adalah kekosongan, ketakutan akan kekosongan akan makna hidup. Ya, tadi sebenarnya itu bertolak dari perasaan kekosongan juga, lack of something dalam dirinya. Lalu dia berusaha menggenapi itu, memenuhi itu. Tetapi perasaan itu, karena itu adalah ciri khas manusia yang terbatas, itu seperti orang kehausan lalu meminum air laut. Semakin haus. Semakin haus dia. Semakin haus ya. Nah, perasaan yang rasa haus yang tidak terpuaskan itu yang kemudian memunculkan kesadaran baru untuk bagi manusia modern mengatasi kekosongan dengan cara-cara baru. Jadi takut akan kekosongan itu mau diatasi, tetapi itu seperti meminum air laut. Kehausan tidak terpuaskan. Lalu muncul cara-cara baru untuk mengatasi perasaan kekosongan dari segi makna, the meaningless itu dengan cara antara lain puasa, antara lain yoga, antara lain meditasi. Kita melihat banyak praktek-praktek spiritualitas yang bertujuan untuk mengatasi perasaan kekosongan itu. Jadi itu beberapa cara atau fenomena yang dilakukan oleh manusia modern sebagai bagian dari sini mengatasi atau menghadapi rasa kosong dari segi makna hidup gitu ya. Itu sebenarnya puasa bisa diletakkan dalam arti itu. Menarik. Ya, saya kira di segmen kedua ini kita coba membawa upaya memaknai kekosongan itu dalam kepedulian kita terhadap sesama gitu ya. Jadi saya ingin dapatkan gambaran dari
Bung Hakim, memasuki kekosongan tadi itu, apakah kemudian juga bisa melahirkan semacam solidaritas kepada sesama? Ya, itu menarik itu. Karena dalam tradisi Islam misalnya, setelah kita berpuasa 1 bulan itu, maka ada yang disebut dengan zakat fitrah kan. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Maksudnya dia tidak bisa, puasa itu dianggap kurang sempurna pelaksanaannya kalau tidak melaksanakan zakat fitrah. Ya. Dua hal yang berbeda. Yang satu adalah yang bersifat personal, sementara yang satu bersifat relasi sosial. Iya. Nah, bagaimana kita menghubungkan ini dalam pengertian yang lebih dalam? Karena apa yang kita sebut sebagai tindakan personal tadi, itu sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk membangun empati dan pemuliaan. Jadi dengan puasa kan kita membangun suatu peradaban empati. Ya. Menahan diri, tidak makan, merasakan haus dan lapar, itu kan sebenarnya sedang membangun apa yang kita sebut sebagai mengenali diri kita, melakukan penyelarasan, tapi produknya sebenarnya adalah pemuliaan. Nah, salah satu bentuk pemuliaannya adalah bahwa bukan merayakan kemenangan kita, tapi bentuk kemenangan kita di dalam berpuasa adalah dengan memuliakan yang lain. Maka zakat fitrah itu diwajibkan sebagai penutup dari bulan puasa Ramadan ini. Itu sebagai bentuk dari pemuliaan itu. Bahwa puasa yang personal haruslah menghasilkan pemuliaan kepada yang lain. Oke, ya. Ya, bagaimana Bung Fitz perihal solidaritas terhadap orang lain berkaitan dengan Kalau Bung Hakim kekosongan. menjelaskan dari segi, terima kasih, dari segi ajaran Islam, ya. saya pikir dari filsafat bisa dijelaskan seperti ini. Dengan menjadi kosong berarti orang tidak lagi terpusat pada dirinya. Ya, tadi ego, subjek berarti terpusat pada diri. Ya. Tetapi kekosongan adalah tindakan untuk meniadakan diri, dan dengan demikian dia tidak lagi berpusat pada diri, lalu solidaritas dimungkinkan melalui. Jadi ketidakterpusatan pada diri memungkinkan kita bisa solidaritas kepada yang lain. Ya. Ya, karena solidaritas tidak mungkin terjadi kalau setiap orang terpusat pada dirinya. Egoisme. Tidak ada solidaritas di situ. Ketika solidaritas baru dalam konsep solidaritas itu terkandung pengertian kebersamaan, ya, kolektivitas. Artinya saya tidak lagi terpusat pada diri saya. Dengan demikian saya bisa membuka diri untuk terpusat pada kolektivitas. Ya. Jadi katakanlah itu semacam filosofi yang muncul dari tindakan kekosongan, membuka kemungkinan bagi terbuka bagi yang lain gitu ya. Ya. Bung Roy, mungkin ada. Ya. Terima kasih. Kalau pertanyaannya apakah kekosongan ini kemudian bisa diarahkan kepada kemanusiaan atau solidaritas? Ya. Menurut saya secara intrinsik kekosongan itu sendiri sudah solidaritas. Kalau kata kosong ini saya sejajarkan dengan kenosis. Dalam bahasa Yunani, kenos, mengosongkan diri. Dan kata kenosis ini dipakai oleh Injil ketika menggambarkan Yesus yang kemudian dia melakukan kenosis. Dia mengosongkan diri, artinya status dia sebagai yang ilahi itu ditinggalkan untuk dia kemudian solider kepada manusia dan menjadi manusia. Bahkan dalam manusia itu dia bahkan mati disalib. Artinya status kealahan itu dikosongkan. Lalu dia menjadi manusia. Misinya jelas. Misinya adalah untuk misi penyelamatan. Sehingga dari kata kenosis, mengosongkan diri itu, memang secara intrinsik sudah cinta kepada sesama. Ya. Sudah cinta kepada sesama. Ya, ini menarik Bung Jose, karena di bulan ini sebetulnya dua agama besar ini sama-sama
sedang berpuasa. Orang Katolik juga berpuasa, Iya. orang Muslim juga berpuasa, Sedang berpuasa gitu gitu ya. Dan sama-sama sedang merenungkan tentang kekosongan gitu Iya. ya. Kenosis Ya. dalam bahasa Yunani tadi ya. Saya mau menambahkan sedikit ya, bahwa bisa jadi misalnya tindakan puasa tadi bukan sebagai tindakan ritus keagamaan semata. Bisa jadi dia merupakan sebuah tindakan sekuler biasa. Tindakan sekuler biasa sebagai bentuk misalnya solidaritas politik. Kita misalnya melihat dalam sejarah orang seperti Mahatma Gandhi atau para proponen kemanusiaan itu menggunakan puasa sebagai senjata itu. Menggunakan lapar sebagai senjata. Wow. Yang kita sebut sebagai mogok makan. Oh iya, betul. Mogok makan itu akhirnya adalah salah satu bentuk mengambil simpati juga. Bahwa aku sedang melakukan perlawanan non kekerasan dengan cara melakukan mogok makan itu. Ya. Mogok makan sebagai Mogok pengosongan makan diri. Sebagai pengosongan diri, tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan, tapi sebagai bagian juga dari upaya untuk mengirim simpati dan empati kepada orang-orang yang sedang tertindas misalnya. Iya. Itu bisa menjadi contoh juga betapa puasa bukan hanya atau lapar bukan hanya tindakan keagamaan, tapi juga bisa menjadi tindakan perlawanan. Politis. Ada dimensi politis di situ politis, ya. Ada dimensi politis. Yang merupakan artikulasi dari solidaritas sosial itu. Iya. Jadi misalnya saya ingin Bang Alex dibebaskan oleh rezim. Tindakan saya adalah dengan mogok makan. Iya. Bersama dengan Bung Sitorus, saya misalnya mogok makan selama 1 bulan agar Bang Alex bisa dibebaskan. Itu kan bentuk lapar dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas. Ya ini menarik, Bung Fitz. Mungkin dalam filsafat modern itu mengosongkan diri itu sebagai modus yang politis gitu. Ya itu perspektif yang menarik bagaimana kita bisa membicarakan mogok makan, tapi puasa bukan mogok makan ya. Kurang lebih dari pas. Itu memang sama-sama tidak makan. Betul. Tapi berbeda. Tapi tidak puasa juga tidak makan. Ya. Tapi tidak makan belum tentu puasa. Gitu. Tapi maksudnya itu maksudnya itu adalah puasa sebagai tindakan pengosongan diri itu berkaitan dengan solidaritas tadi. Ya. Jadi bisa ditafsirkan sebagai dimensi politis dari puasa gitu ya. Jadi mengosongkan diri itu punya sifat politis gitu. Nah, yang menarik dipertanyakan adalah ya, benar tadi yang dikatakan oleh Bung Hakim, mengapa tidak makan atau mogok makan itu bisa atau cukup sering ditempuh sebagai sebuah senjata politik gitu ya. Itu hal yang menarik. Apa yang ada di balik itu gitu ya. Apakah karena dengan puasa orang bisa menjadi tiada ya, dan itu ketiadaan itu tetap juga kekosongan, itu menjadi sebuah aib atau fenomena yang tidak disukai oleh pihak tertentu kepada siapa senjata itu diarahkan gitu ya. Misalnya kalau Mahatma Gandhi tadi mogok makan sebagai sebuah protes terhadap rejim yang mau diprotes, kalau dia sampai menjadi tidak ada, itu kan menjadi hal yang negatif bagi kepada siapa protes itu ditujukan gitu ya. Tapi pertanyaan menarik itu memang, mengapa tindakan puasa atau tidak makan itu sering dijadikan menjadi senjata politis. Gitu ya. Ya. Boleh masuk? Ya, silakan. Menarik ya. Semakin menarik ini. Menarik ya. Karena kita masuki area yang politis ini. Ya. Kalau saya melihat begini, sebagai praktisi dalam konteks bahwa ketika segala sesuatu itu dimulai dari from within ya, dari dalam. Ya, dari dalam diri gitu. Itu pasti menarik dari luar. Kalau itu orisinal. Mahatma Gandhi ya, kalau kita mempelajari seluruh autobiografinya, laku ahimsa yang dia lakukan, dia sangat sederhana. Dengan kainnya yang diselempangkan, dengan sandal jepitnya, dan kalau misalnya pernah juga sandalnya satu hilang, satunya juga diberikan kepada supaya yang lain juga bisa menikmati sandalnya. Artinya perilaku ahimsa dia itu pada saat itu menarik masyarakat yang baru dalam keadaan
terjajah, tertindas, kesulitan, ya. Dan itu karena mungkin menurut saya Mahatma Gandhi tidak pernah berpikir politis. Iya. Tapi perilaku ahimsa yang memang orisinal dari dia, itu kemudian menciptakan lingkungan di mana orang-orang tertarik untuk melakukan hal yang sama, menjadi sebuah gerakan. Sebenarnya ketika motivasi untuk membuat gerakan politik itu bukan berasal dari sekedar rasional, Iya. tapi memang itu adalah tindakan orisinal dari dalam from within. Iya. Itu auranya beda. Oh. Itu daya tariknya beda. Orang pasti akan tertarik, orang pasti akan ikut. Itulah yang disebut sebagai para pimpinan karismatik. Iya, iya. Kita bisa lihat Mahatma Gandhi, bisa lihat Nelson Mandela, bisa lihat Mother Ibu Teresa. Teresa di Kalkuta. Mungkin dia nggak berpikir itu adalah sebuah gerakan, tapi tindakan orisinal dari dalam Otentik ya. menghayati kekosongan itu, dan dia melakukan dengan konsisten, itulah yang menarik menjadi sebuah gerakan politik. Wow. Saya pikir itu menarik ya. Saya pikir begini ya. Puasa juga itu mungkin juga bisa kita katakan tadi mogok makan sebagai sebuah tindakan politis. Mogok makan ya. Iya. Puasa juga tidak makan. Tapi tidak disebut mogok makan gitu ya. Nah, tetapi kita juga bisa katakan bahwa puasa itu juga sejenis mogok makan terhadap nafsu-nafsu. Iya. Ya, jadi kita berhadapan dengan nafsu kita, di hadapan nafsu untuk makan, untuk minum, kita mogok. Ya, sampai dia tunduk. Oh. Sama seperti Mahatma Gandhi mogok sampai rezim tunduk gitu ya. Iya. Jadi puasa juga sejenis tindakan politis Untuk menundukkan sesuatu. terhadap ego. Iya. Iya. Oke, kita Iya, break dulu. kita break dulu ya. Semakin menarik Perbincangan kita ya. karena kita Saya nggak tahu arahnya nanti kemana. enggak, arahnya jelas bahwa Tidak punya arah. pengosongan diri itu berkaitan dengan Iya, solidaritas. iya. Dan kalau berkaitan dengan solidaritas terhadap sesama, maka Iya. itu selalu yang itu politis menjadi itu. politis. Itu Oke. selalu politis. Bung Hakim sekarang melakukan mogok makan terhadap egonya. Oh iya, betul. Tapi Kita juga break dulu. mogok makan secara politis. Iya, kita kembali setelah yang satu ini. Iya. Oke, kembali bersama Jose dan juga Bung Alek dalam perbincangan kita tentang filosofi kekosongan ya. Dan sudah di segmen terakhir kita mau ngobrol-ngobrol, tapi faktanya banyak juga yang mau bertanya nih rupanya ya. Kita langsung panggil saja ya beberapa participants atau audiens yang ada di sini. Ya silakan maju ke depan. Rupanya topik kita pada malam hari ini menarik. Iya. Sehingga ada yang mau bertanya gitu ya. Semoga yang bertanya tidak dalam kekosongan. Atau sedang mencari kekosongan atau sedang masuk di dalam kekosongan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Senang sekali bisa membumikan filsafat di bawah sip bulan. Ada nggak bulannya ya? Ya tadi bicara filsafat, maju lagi. Cek ya. Tadi bicara filsafat, cek. Iya. Oke, ini makin lama saya ke akustik ya. Iya. Sengaja nih Jose. Iya. Ya, tadi bicara kekosongan tadi dari makanan, dari digital gitu menarik ya. Yang ingin saya tanyakan karena saya dari perspektif komunikasi. Kalau tadi sudah bicara meaning dari kekosongan. Apa sih simbol dari kekosongan gitu ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan apakah benar-benar bisa kita meraih kekosongan sebelum kita merasakan. Misalnya kalau kita lihat, kita nggak akan pernah bisa merasakan kesedihan seseorang kalau kita berada dalam situasi dia. Misalnya kehilangan orang tua, kehilangan seseorang itu yang paling mendalam kan. Nah, kita nggak akan bisa merasakan kekosongan itu. Dulu pernah saya punya teman yang dia tuh jutek banget, kayaknya untuk apapun. Tapi setelah ayahnya meninggal, barulah dia merasakan kekosongan. Akhirnya dia mulai mengisi kekosongan dengan orang lain. Artinya saya melihat kekosongan itu apakah menjadi sebuah seni yang bisa diraih dengan kemampuan kita sebagai agensi atau memang sebenarnya harus kita rasakan dulu.
Nah, kemudian pertanyaan terakhir ini dibagi 3 pertanyaannya, terserah. Yang terakhir, apakah kita benar-benar bisa meraih kekosongan di tengah-tengah kebisingan teknologi sekarang? Ini pengalaman Bapak-Bapak. Ini nggak ada ibu-ibunya ya? Teknologi komunikasi ya. Iya. Apakah kita bisa benar-benar mendapat kekosongan di tengah-tengah kebisingan informasi sekarang? Terima kasih. Ya, Keren, pertanyaannya berat nih. ya. Perwakilan kita Iya, jawabnya. iya. Karena kalau dibuka kepada semua 2 jam lagi kita diskusi. Oke, kita langsung saja ke Bung Rui. Oh. Bagaimana Bung Rui atas pertanyaan tadi? Baik. Terima kasih. Pertanyaannya jelas. Ini jawabannya yang harus dicari. Baik. Di dalam abad modern ini di mana digitalisasi begitu advance gitu ya. Kan ada 2 atau 3 hal yang kemudian bisa menjadi halangan masyarakat modern untuk memahami makna. Ya. Karena nomor 1 adalah kecenderungan untuk speed, ya. Cepat. Ya, speed, kecepatan. Karena Ya. kita sekarang dengan kemajuan teknologi komunikasi, kita ini bisa real time. Ya. Kejadian di Amerika kita bisa real time, bisa melihat dari sini. Sehingga orang dipaksa atau kemudian dalam kondisi di mana speed itu menjadi satu kriteria, ya speed. Kalau kita nggak cepat, itu kita merasa kadang-kadang kita kok nggak modern gitu ya, harus cepat. Yang kedua adalah instant, ya. Instant ini artinya juga less process, less depth. Karena dengan kecepatan itu orang cenderung untuk kemudian mendapatkan result itu secara instan. Sementara proses pendewasaan batin dan seterusnya itu justru melalui proses. Sementara ketika kita less proses, maka refleksi atas proses itu menjadi berkurang. Karena kita less depth, less kedalaman, akhirnya kita juga kedalaman kita berkurang. Sehingga abad modern ini dengan digitalisasi justru kecepatan, real time, kemudian less depth dan less process, itu yang membuat manusia zaman sekarang itu menjadi dangkal. Karena tidak lagi menghargai proses, tidak lagi menghargai makna, tidak lagi menghargai kedalaman. Ini juga salah satu bahaya. Maka justru di sini saya melihat justru praktek untuk mengosongkan diri itu menjadi sangat relevan. Kalau di dalam kejawen kata kosong ini kan suwung. Suwung itu kan bukan sesuatu yang sifatnya pasif, tapi aktif. Ya. Pengalaman itu diklasifikasi, ya kan? Realitas itu nggak perlu diberi makna apa adanya, ya kan? Dan ketika kita masuk ke dalam proses dan kedalaman itu, yang menjadi kehausan manusia modern saat ini, itu justru praktek seni untuk kosong ini justru dibutuhkan. Puasa ini menjadi salah satu praktek yang real, di mana orang mampu mengendalikan kekosongan dalam diri melalui self mastering, tidak untuk makan dan seterusnya. Ya, jadi saya melihat justru praktek ini justru akan sangat relevan dan bisa dilakukan saat ini di dalam kemajuan teknologi komunikasi digitalisasi. Bahkan kalau kita sekarang mau belajar spiritualitas melalui platform-platform AI, wah sekarang tersebar. Mau belajar spiritualitas apa juga ada di platform. Cuma kan kemudian prompting kita, nge-prompt kita ini kan kemudian tergantung selera kita mau nge-prompt apa. Jadi saya melihat AI ini bukan menjadi narasumber AI ini, tapi menjadi referensi kita. Kitalah yang harus mengolahnya. Tergantung kita promptingnya, promptnya kita seperti apa. Jadi kalau dari pertanyaan tadi justru bisa dilakukan, ya, dan bahkan itu dibutuhkan karena itu menjadi kebutuhan hakiki saat ini. Justru saya melihat kedangkalan makna itu bisa muncul dalam peradaban manusia modern yang sangat digital ini. Kira-kira itu Mas. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih yang dari Bang Jeff.
apakah pergeseran makna puasa dari praktek spiritual menuju praktek sosial menunjukkan evolusi moral manusia atau justru reduksi makna transendentalnya? Nah, ini Bung Hakim kali ya. Bung Hakim lalu Ya. Nanti Bung Sitorus mau ya. kesimpulannya. Ya, Ya. silakan. Kita begitu kan. Ya, ini pertanyaannya justru berat itu ya. Ya, kesimpulannya juga berat Ya. nanti. Oke, Ini pertanyaan dahsyat itu. Pertama, orang puasa kan sebenarnya adalah mengelola rasa lapar. Pada dasarnya kan sebenarnya adalah seni mengelola rasa lapar itu. Pada sejarah evolusi manusia, puasa itu kan ditemukan karena dia berhadapan dengan situasi ekologis, ketakutan pada dimensi keterancaman terhadap situasi ekologis. Lalu agama memberi makna pada peristiwa tadi itu, ketakutan pada ancaman ekologis itu. Muncullah yang kita sebut sebagai ritus puasa. Lalu dalam dunia modern yang tadi kita sebut sebagai dunia yang sekarang ini di mana ada food industry dan lain-lain, dia sekarang menjelma bukan lagi menjadi mengelola rasa lapar, tapi sekarang dia menjadi bagian dari wellness. Jadi puasa dianggap sebagai terapi bagaimana kita bisa meremajakan diri kita lagi misalnya. Ada gerakan misalnya bagaimana puasa itu menjadi bagian dari wellness. Ada satu buku yang ditulis judulnya adalah Fasting Save Your Life. Bahwa puasa itu bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan klaim-klaimnya itu juga bisa menyembuhkan orang dari beragam penyakit dengan hitungan-hitungan yang bersifat kuantitatif. Misalnya kalau 3 hari 72 jam apa yang bisa disembuhkan, kalau 7 hari berapa apa yang disembuhkan, 11 hari, 21 hari, 41 hari dan seterusnya. Itu dia menjadi rezim wellness. Ada yang kita sebut sebagai gerakan natural hygiene. Natural hygiene itu di mana orang memikirkan kembali semua asupan dalam tubuhnya, lalu dia memberi jeda pada tubuhnya untuk istirahat. Untuk istirahat sekaligus memberi kesempatan sel-sel dalam tubuhnya melakukan permajaan. Recovery dirinya kan? Semacam sel recovery lagi. Jadi tubuh itu bisa meremajakan dirinya dengan tanpa stimulan dari luar. Nah di sini lapar itu sekarang dihayati sebagai tindakan makan itu sendiri. Justru di saat lapar tubuh kita sedang makan. Memakan sel-sel yang tersisa, sel-sel yang disebut dengan the devil cell, sel-sel mati. Lalu sekarang lapar dihayati sebagai makan itu sendiri. Jadi kalau kamu lapar, kamu sedang makan sebenarnya. Makanya ada istilah intermittent fasting, ya kan, yang tidak diberi label agama misalnya, dan banyak sekarang dipraktikkan juga di Indonesia misalnya. Yang terakhir, puasa itu bisa menjadi jeda juga terhadap apa yang kita sebut sebagai kebisingan sosial ya. Saatnya misalnya dalam jeda tertentu kita mematikan media sosial, kita mematikan semua konektivitas kita yang bersifat digital. Jadi semacam momen untuk kembali kepada diri sendiri. Bukan kekosongan mungkin ya, semacam keheningan bersama diri sendiri itu. Berdialog dengan diri sendiri. Dalam praktek sufistik dia disebutnya dengan tirakat uzlah. Jadi uzlah itu kita selama 3 hari atau 7 hari atau 21 hari selama 40 hari di mana kita nggak main media sosial, mematikan handphone, tidak bertemu dengan manusia, ya kan, untuk urusan apapun, mengunci diri dari semua keterhubungan untuk kembali menghayati kedirian kita itu. Dan itu dijalankan bersamaan dengan puasa. Gitu. Itu menurut saya itu evolusinya ya. Di dalam dunia modern dia jadi wellness, di dalam tradisi sufistik dia bisa menjadi semacam jeda dari kebisingan kehidupan media sosial atau dunia digital. Iya. Menarik. Iya, menarik. Bung Sitorus, ini mungkin perbincangan kita nih. Apa yang bisa kita simpulkan sehingga audiens kita juga mendapatkan sesuatu sebagai pegangan barangkali. Ya, tadi pertanyaan yang disampaikan oleh dari Floor itu menarik ya. Ada 2 itu mengenai bagaimana pengalaman akan kekosongan mempengaruhi orang, dan kedua itu apakah dalam dunia teknologi digital sekarang kita masih bisa mengalami keheningan. Nah, jawaban atas kedua pertanyaan itu dan tadi yang disampaikan oleh Bung Jos, saya pikir adalah bahwa
itu masih tetap terkait dengan yang tadi kita bicarakan pada sesi pertama dan kedua, bagaimana puasa dan solidaritas gitu ya. Tadi Ibu itu bertanya bahwa ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa tertentu, lalu dia bisa memiliki solidaritas atau semacam simpati terhadap orang lain yang juga mengalami kekosongan gitu ya. Nah, puasa juga seperti itu ya. Jadi puasa itu dengan kita mencoba untuk menghayati dan merasakan kekosongan, kita tadi sebagaimana pertanyaan Bung Alex yang kedua, kita memiliki solidaritas kepada yang lain. Ya. Jadi dengan berpuasa juga kita membuka kemungkinan untuk mengalami solidaritas dengan yang lain. Ya. Nah, jadi puasa itu adalah kita dengan mengalami kekosongan itu kita bisa menjadi solidaritas, menjadi solider dengan yang lain. Tanpa itu yang terjadi adalah kekosongan solidaritas. Jadi dari solidaritas kekosongan, melalui puasa kita bisa mengalami itu dengan yang lain, berbagi. Kalau kita tidak mengalami itu, maka yang kita alami adalah kekosongan solidaritas. Jadi bukan solidaritas kekosongan, tetapi kekosongan solidaritas. Jadi kalau orang tidak pernah puasa, maka dia mengalami kekosongan solidaritas. Tapi kalau orang puasa, dia bisa mengalami solidaritas kekosongan gitu ya. Nah, saya pikir solidaritas kekosongan dan kekosongan solidaritas itu perlu didistingsikan itu sehingga kita tahu apa yang kita peroleh kalau puasa dan apa yang tidak bisa kita peroleh kalau tidak puasa. Gitu ya. Yang kedua, saya pikir itu tadi pertanyaan mengenai teknologi, apakah kita masih bisa mengalami keheningan dalam teknologi digital sekarang, sebagaimana tadi Bung Rui telah uraikan dengan menarik, itu saya pikir manusia sebagai subjek tetap masih bisa mencapai keheningan itu gitu ya. Dalam hal ini tentu kita masih harus mengambil sikap tertentu terhadap teknologi. Kita tidak hendak menolak teknologi sepenuhnya, ya karena itu juga tidak mungkin. Teknologi sekarang sudah sedemikian jauh mengintervensi kehidupan kita. Banyak hal dalam hidup kita yang hanya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Kacamata misalnya itu adalah sebuah teknologi ya. Coba kalau tidak ada kacamata, maka bagaimana kita dan mata. Kita tinggal kaca dan mata sebagai dua hal terpisah, itu menjadi tidak berfungsi ya. Nah, jadi teknologi itu tentu tidak mungkin ditolak ya. Tetapi juga tidak bijaksana juga kalau kita embrace merangkul teknologi sedemikian rupa tanpa sikap kritis ya. Karena di samping teknologi itu kan seperti pedang bermata dua ya. Jadi saya pikir dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger. Kita harus mampu mengatakan ya dan tidak sekaligus kepada teknologi. Ya, kita menggunakannya, tapi tidak, itu tadi seperti yang dikatakan Bung Hakim, kita menjaga jarak dari teknologi juga. Mengiya dan menidak. Mengiya dan menidak. Jangan gitu. mengiyai yang tidak-tidak. Ya, dan juga menidakkannya. Ya. Jadi, itu sikap yang harus kita bangun, saya pikir, dalam hal terhadap teknologi. Kita tidak menerima 100% begitu saja, tapi juga tidak menolak. Dan yang terakhir itu mengenai tadi variasi seni menghadapi ketiadaan ya. Saya pikir memang sekarang kalau puasa itu basisnya mungkin religiusitas, ya, ajaran agama, ya. Sekarang mulai muncul jenis-jenis puasa, jadi seni juga, berbagai art dalam menghayati kekosongan itu, entah itu dengan yoga, dengan meditasi, atau bahkan dengan cara sebagaimana telah disinggung oleh Bung Hakim tadi, dengan cara membatasi diri untuk tidak misalnya mengeksploitasi lingkungan, untuk tidak menggunakan produk-produk yang diproduksi dengan cara-cara tertentu gitu. Jadi saya pikir masyarakat modern itu semakin menemukan berbagai cara seni untuk menghadapi atau melakoni kekosongan itu. Karena dia semakin sadar bahwa kalau dia tidak melakukan itu, maka dia sendiri yang kemudian akan mengalami kesulitan, baik dalam bidang ekologi atau kemanusiaan dan lain-lain. Saya pikir seperti itu. Oke. Terima kasih untuk 3 narasumber kita, Bung Alek ya.
Bung Hakim, Bung Sitorus dan Pak Rui yang sudah berbagi telaah kritis filosofis terkait dengan kekosongan. Dan ini menjadi bekal kita ya menjelang bulan Ramadan ini kan. Ya. Menjelang akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan kan Idul Fitri. Idul Fitri. Tentu ini menjadi pegangan yang menarik, pembelajaran yang menarik untuk kita. Kita mundur ya Bung ya. Ya, baik. Karena setelah ini masih Kita banyak akan mundur. Acara lain yang akan juga Betul. menemani kita dan kita ketemu pada episode berikutnya. Betul. Mungkin kita akan ngomongin kepenuhan. Iya. Itu setelah Idul Fitri. Idul Fitri sebagai momen kepenuhan. Itu nanti akan penuhan kekosongan ya. Nah, iya. Karena kosong itu penuh. Penuh itu kosong. Saya Jose dan Bung Alek pamit undur. Keep on growing and never give up.